Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu subuh 22 Jumadil Ula 1023 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Ikhlas KPA Kota Semarang dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema ahamiyatul ilm qabla al-amal, pentingnya berilmu sebelum beramal. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas KPA Semarang yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pagi ini, setelah sholat subuh yang semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas sebuah tema yang sangat penting, tema yang merupakan fondasi dasar dalam beramal. Kenapa tema ini penting? Berilmu sebelum beramal. Maka jawabannya adalah, yang pertama, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Tujuan khusus penciptaan Allah terhadap kita manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu agama. Di sini letak pentingnya berilmu. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun."
Mungkin ada panitia yang menunggu di situ. Nanti biar memberikan arahan. Ya, karena ini kan komplek, nanti takut tetangga tidak bisa keluar dan semisalnya. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Supaya mereka beribadah kepadaku, ini adalah tujuan khusus dari penciptaan manusia. Tujuan khusus dari penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain Allah menciptakan kita kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak bisa mengetahui apa yang ingin Allah tujukan dari penciptaan kita kecuali dengan ilmu agama. Belajar bagaimana tujuan itu. Makanya orang kalau tidak belajar ilmu agama, akhirnya dia tidak tahu tujuan hidup. Akhirnya dia merasa, saya ini ngapain ya di dunia? Nah, gitu. Ada orang kadang-kadang hidupnya itu hampa. Kalau sudah hampa, penuh kegelisahan. Karena memang menunggu itu tidak enak. Walaupun dengan segala macam kemewahan hidup dia, maka menunggu itu tidak enak. Maka akhirnya karena menunggu tidak enak, dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain. Yang mana pekerjaan-pekerjaan lain tersebut termasuk daripada maksiat kepada Allah. Jadi pentingnya ilmu, kita tahu tujuan hidup kita. Kalau sudah tahu tujuan hidup, kita akan berjalan menuju tujuan hidup itu. Kadang kan kalau orang yang tidak tahu ilmu agama, maka akhirnya dia tidak tahu tujuan hidup. Akhirnya yang ada kehidupannya hanya menjalani saja, seadanya, seperti binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adhall. Ulaika humul ghafilun." Mereka memiliki qalbu, tetapi mereka tidak memahami dengan qalbunya. Mereka memiliki mata, tetapi mereka tidak bisa melihat dengan pandangan batinnya. Mereka memiliki telinga, tetapi mereka tidak bisa mendengar. Mereka persis seperti binatang. Coba antum sekarang perhatikan tuh. Orang-orang yang sibuk dengan sesuatu yang bukan ibadah. Dia sibuknya dengan itu saja. Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berilmu bahwa tujuan hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih, ada orang kafir tidak beriman, tidak berilmu. Pemain sepak bola, hidupnya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali hanya main bola. Kenapa dia bisa begitu? Karena tidak berilmu tentang tujuan hidup. Meskipun dikatakan dia lihai, pintar, mahir main bola, tapi kemudian tidak ada tujuan hidup. Makanya karena tidak mengilmu tentang tujuan hidup, akhirnya yang ada adalah dia menjadikan permainan bola agama. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak memiliki ilmu agama, akhirnya menjadikan permainan bola sebagai agamanya. Apa-apa semua berkaitan dengan bola.
Tapi orang beriman, orang yang berilmu tahu tujuan hidup, maka akhirnya dia akan menuju tujuan hidup tersebut, yaitu beribadah kepada Allah dimanapun dia berada. Mau saat dia mukim, saat musafir, dia senantiasa ingat tujuan hidup dia. Wah, saya ada di sini untuk ibadah. Mau saat dia mukim, dia ingat sholat dia. Mau saat dia safar dimanapun, dia ingat sholat dia. Itu yang membedakan ilmu dengan yang tidak berilmu agama. Kenapa orang kadang-kadang bingung hidupnya? Karena dia tidak tahu tujuan hidup. Kalau dia tahu tujuan hidup, maka niscaya dia tidak akan pernah bingung. Karena dia tahu tujuan hidupnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu saudara-saudari bayangkan, hari per hari kita ini saja, kalau nggak ada tujuan, maka kita tidak akan hidup dengan baik dan benar. Semua hidupnya seasal-asalnya seperti pemadam kebakaran. Kalau ada kebakaran di sana, dia ke sana. Kalau ada kebakaran di sana, ke sana. Jadi hidupnya serba ikut aja lah gitu. Orang yang berilmu agama tahu tujuan hidupnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mudah dia untuk lalai, tidak mudah dia untuk leha-leha, sedih, hampa hidupnya, karena dia tahu saya ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dan kalau kita lihat ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau ada kata illa dan sebelumnya ada ma, maka menunjukkan yang ini pengkhususan. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan. Kalau ada melainkan setelah tidak ada, menunjukkan kepada pengkhususan, supaya mereka beribadah kepadamu. Kalau ada orang sedang bingung ngapainnya, ingat aja ini ayat Az-Zariyat ayat 56. Atau lebih mudah surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sama tadi, melainkan, kecuali, dan sebelumnya tidak ada. Apabila ada tidak ada, kemudian setelahnya pengecualian, menunjukkan ini pengkhususan. Tidak ada perintah lain untuk kita yang paling besar kecuali beribadah kepada Allah. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas u'budu." Wahai manusia, beribadahlah kalian. Ini kalau kita baca ayat Al-Qur'an dari mulai surat Al-Fatihah sampai 7 ayat, surat Al-Baqarah sampai ayat 20, kita tidak akan pernah dapati perintah. Ada perintah di ayat 21. Perintah pertama dalam Al-Qur'an berdasarkan urutan surat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 21. Perintah pertamanya adalah ibadah. Orang kalau berilmu, dia tahu, oh, tujuan hidup saya di dunia ini adalah ibadah. Dia tidak akan bingung. Tidak ada tuh stres, nggak ada kelabing malam, nggak ada ada istilah orang kaum rebahan. Ada istilah apa lagi? Mager, malas gerak. Nggak ada. Kenapa? Karena dia tahu tujuan hidup dia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pentingnya ilmu agama. Kalau kita tahu tujuan hidup kita, ini yang kedua, maka kita tidak akan mudah terlena dengan dunia, menghalalkan segala cara untuk dapat uang, harta, tahta, wanita. Karena tahu tujuan hidup kita. Kita tidak mudah menghalalkan segala cara untuk dapat uang. Kenapa? Karena kita tahu tujuan hidup kita, yaitu untuk beribadah, bukan untuk mengumpulkan dunia.
Di dunia hanya sebatas sarana agar bisa beribadah. Dan inilah ayat yang sering disalahpahami oleh sebagian orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah apa yang Allah berikan kepadamu dari nikmat-nikmat di akhirat, yaitu bercita-citalah masuk surga. Tapi jangan lupa kamu hidup di dunia, ambil bagianmu di dunia. Maksudnya apa? Bekerjalah di dunia, berusahalah di dunia, dan itu adalah untuk sarana menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau tahu tujuan hidup, tidak mudah dia menghalalkan segala cara demi uang, demi harta, tahta, wanita. Saya Pak, kalau sudah dengar cerita-cerita orang tentang pungutan liar, aduh ngeri. Kadang satu tanda tangan, pungutan liar bukan yang kelas ecek-ecek ya Pak, yang minta di jalan, minta di toko-toko, enggak. Itu kelas ecek-ecek Pak, 50 ribuan, 100 ribuan. Ini enggak, pungutan liar, satu tanda tangan harganya 100 juta. Betul apa betul? Betul. Saya punya kawan-kawan punya kelapa sawit. Datang para pemungut liar, minta mobil, begitu saja. Antar tuh mobil ke kantor. Subhanallah. Udah hilang rasa urat malunya tuh, hilang. Kadang subhanallah, para pemungut liar minjam mobil kepada sebuah perusahaan. Kalau minjam ngomong 3 hari, itu pasti sepekan atau sebulan minimal. Pulang dalam keadaan mendingan bersih, di dalamnya penuh dengan kondom. Ngeri Pak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak mengilmui bahwa tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah, bukan mengumpulkan dunia. Dunia cuma sementara. Nah, di sini letak pentingnya berilmu sebelum beramal. Kita tahu tujuan hidup kita. Faedahnya tadi ada 2. Yang pertama, kita tidak mudah resah gelisah. Yang kedua, kita tidak mudah terlalu terlena dengan dunia, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Jangan sampai masuk ke dalam hadis Rasul yang berbunyi, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Hadis riwayat Bukhari. Akan datang kepada manusia suatu masa, seseorang tidak peduli apa yang dia ambil, apakah yang halal, apakah yang haram. Yang penting dia dapat. Bahkan ada sebagian orang konsep hidupnya, konsep halal menurut dia, yang kucekel halal, yang belum kucekel haram. Ada? Apapun caranya biar aku bisa dapat cekelan ini, maka tidak peduli. Yang penting yang kucekel halal. Itu gaya hidup sebagian orang sekarang seperti itu Pak. Kalau dia berilmu, tahu tujuan hidup dia, maka niscaya dia tidak akan melakukan seperti itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini letak pentingnya berilmu sebelum beramal. Itu pentingnya yang pertama. Dengan berilmu sebelum beramal, kita tahu tujuan hidup. Dengan tahu tujuan hidup, kita tidak akan mudah resah gelisah. Yang kedua, tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, tahta, wanita. Apalagi urusan wanita Pak. Paling enaknya seberapa sih? Enaknya 5 menit, 10 menit. Setelah itu hati keras, takut ketahuan, takut
istri kita juga seperti itu dengan orang lain. Takut anak perempuan kita dibegitukan juga dengan orang lain. Takut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu poin pentingnya ilmu sebelum beramal. Yang kedua, pentingnya ilmu sebelum beramal. Dengan ilmu kita mengetahui syarat diterimanya amal ibadah. Kita ini Pak sudah harus naik kelas. Bukan hanya beramal, tetapi bagaimana amal ibadah kita diterima oleh Allah. Karena tidak semua orang yang beramal diterima oleh Allah. Itu harus kita yakini baik-baik. Contoh misalkan Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Berarti ada yang beramal tapi tidak diterima karena tidak bertakwa. Dan ayat ini kan berkaitan dengan kisah anak Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam dan Hawa bergaul, kemudian selalu melahirkan anak kembar pengantin. Anak kembar pengantin itu laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Caranya agar berkembang biak bagaimana? Maka laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nah, ini laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Ya, laki-laki yang sebelah sini menikah dengan perempuan yang sebelah sini. Laki-laki yang sebelah sini menikah dengan perempuan yang sebelah sini. Ya. Nah, Allah bertakdir laki-laki yang sebelah sini mendapatkan perempuan yang cantik yang di sebelah sini. Sedangkan laki-laki yang sebelah sini mendapatkan perempuan yang kurang cantik. Dia protes. Enak saja kamu dapat saudari saya cantik, sedangkan saya dapat saudari kamu jelek. Akhirnya dibunuh orang ini karena hasad. Nah, kemudian sebelum dibunuh, mereka berdua ini berkurban untuk Allah. Dahulu tanda kurban itu diterima, terbakar kurbannya, berarti Allah menerima. Nah, dari situlah Allah kemudian berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Salat misalkan nih Pak. Salat kita tadi enggak ada yang sempurna pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yusalli wa ma kutiba min salati illa ushruha aw tus'uha aw thumunuha aw sub'uha aw sudusuha aw khumusuha aw rubu'uha aw thuluthuha aw nisfuha." Seseorang ada yang salat, tidak ditulis dari pahala salatnya kecuali 1/10-nya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/3, 1/setengah. Tidak ada yang sempurna salatnya. Puasa juga begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'im hadduhu min siyam illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Nah, dengan ilmu agama kita tahu bagaimana amal ibadah kita diterima oleh Allah. Apa syarat amal ibadah kita diterima oleh Allah? Jadi Pak, ukuran beramal itu agar diterima terkumpulnya syarat, bukan hanya banyak. Bukan hanya keluar keringat banyak, keluar uang sedekah banyak, keluar darah saat berjihad banyak, enggak. Ukuran amal itu diterima ketika terkumpul dua syarat. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Dan amal tidak dikatakan saleh kecuali makana muwafiqan li Rasulillah SAW, yang sesuai dengan petunjuk Rasul SAW. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada,
Dan amal tidak akan dikatakan sebagai amalan yang saleh kecuali ketika dia tidak mensyirikkan Allah dalam ibadahnya. Kata Imam Ibnu Katsir, ulama Islam abad ke-8 Hijriyah bermadzhab Syafi'i, beliau berkata, "Hadzani ruknal amalil mutaqabbal." Inilah dua rukun amal yang diterima. Yang pertama, beramalnya harus sesuai dengan petunjuk Rasul atau disebut dengan mutaba'ah. Yang kedua, amalnya harus ikhlas atau yang disebut dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Nah, orang kalau nggak belajar, nggak tahu apa itu ikhlas, apa itu mutaba'ah, sehingga amalannya dikhawatirkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang sudah saya ungkap, ada orang yang beramal yang tidak diterima, Pak. Ukuran beramal bukan banyak, bukan capek. Ukuran beramal adalah ketika terkumpul syaratnya. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, berarti kita harus memahami dong apa syarat itu. Dua syarat ini. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Apa dua syarat ini? Coba kita akan jelaskan makna ikhlas. Sebagian orang mengartikan ikhlas rela. Nah, itu salah. Hilang sendal di masjid, sudah ada, diikhlasin aja. Diikhlasin aja. Maka ini keliru. Bukan itu ikhlas. Ikhlas secara bahasa adalah as-safa, kebeningan, kemurnian. Kemudian at-tanazzu 'anil akhlaq wal awsham, terlepas dari percampuran dan kotoran. Itu arti ikhlas secara bahasa. Murni, bersih, tanpa campuran, tanpa kotoran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 66. An-Nahl ayat 66. Tentang ilustrasi ikhlas. Sebagian orang kan, bahkan sebagian pendakwah kadang-kadang mengartikan ikhlas itu, kalau kamu ingin tahu ikhlas, maka anggaplah kamu buang hajat, kemudian keluar tanpa memikirkan apa yang sudah dikeluarkan. Ini menghina kata ikhlas. Ikhlas itu kata yang agung. Allah sering sebutkan dalam Al-Quran. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Mengerjakan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu kalimat yang agung. Dan Allah sudah ilustrasikan keikhlasan. Ini ilustrasi yang benar. Allah berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Dan sesungguhnya kalian mendapatkan pelajaran di dalam binatang ternak, sapi, kambing, onta, yang mempunyai susu untuk diperah. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala? Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum, kami memberi minum kepada kalian, min baini farthin wa damin labanan khalisan, memberi minum kepada kalian susu yang murni, yang keluar antara, mohon maaf, tai dan darah. Jadi kalau kita perah, itu puting susu sapi, puting susu onta, puting susu kambing, itu sebenarnya susunya keluar antara tai dan darah di dalam tubuh mereka. Tapi apa yang terjadi? Labanan khalisan, yang keluar adalah susu yang ikhlas. Apa ikhlas di sini? Murni. Makanya kalau susunya ikhlas, susunya murni,
Kata Allah, sa'igan lisyaribin, pantas untuk diminum. Bisa langsung diminum. Kenapa? Karena dia murni, tidak ada campuran apapun, tidak ada kotoran apapun. Sa'igan lisyarib. Itulah pengertian ikhlas secara bahasa. Lalu pengertian ikhlas secara istilah syariat apa? Ada beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama. Saya mengambil definisi yang sangat mudah dipahami. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ikhlas adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wa la mujazziyan siwa. Tidak menuntut seseorang memberi pahala atas amalnya kecuali Allah. Tidak menuntut seseorang melihat amalannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dua poin itu. Tidak ingin diberi pahala kecuali oleh Allah. Tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah. Inilah orang yang ikhlas dalam beramal. Coba dalam beramal dunia saja kita akan bisa tahu ikhlas. Karena gini, ikhlas itu menghasilkan istiqamah. Orang yang istiqamah niscaya dia ikhlas, niscaya niatnya murni, bersih, tulus. Ngapunten, siapa yang pensiunan PNS atau yang masih aktif? Ada apa? Masih aktif. Sudah berapa tahun kerja? Bapak pensiunan? Berapa tahun Pak kerja? 30. Dalam satu waktu di tempat yang sama. Kok bisa istiqomah? 30 tahun di tempat yang sama. Ngapunten nggih Pak. Kalau seandainya film, video kehidupan Bapak diputar di hadapan kita sekarang, itu sangat membosankan. Masuk kerja jam berapa Pak? 7:30. Pulang sampai rumah jam berapa? Jam 6, jam 7 malam. 7:30, jam 6, jam 7 malam. Toh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 30 tahun. Begitu aja kehidupan beliau. Kenapa bisa istiqamah? Karena ikhlas. Murni. Niatnya murni. Murni untuk apa? Gaji setiap tanggal 1. Lah iya betul. Orang yang kerja kan seperti itu. Nah, itu gambaran kenapa bisa istiqamah? Karena murni niatnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pengertian ikhlas tadi. Orang Bapak pernah enggak mikir, saya dilihat tetangga ya enggak ya? Kalau enggak dilihat saya enggak kerja. Bodoh amat. Mau tetangga lihat, mau tetangga ngerasani, muji saya, enggak ada urusan. Yang penting saya kerja. Nanti setiap tanggal 1 dapat gaji. Maka pengertian ikhlas secara syar'i adalah tidak menginginkan ada yang memberi pahala kecuali Allah, tidak menginginkan ada yang melihat amalnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak didapat kecuali dengan belajar ilmu agama. Ya. Dan apa musuh ikhlas? Imam Ibnu Qayyim mengatakan la yajtami'ul ikhlasu fil qalbil 'abdi wa mahabbatun nas wa tam'i fi ma 'indan nas illa kama yajtami'u al-ma'u wan nar wal hubbu wal hutu wal ma. Artinya, tidak terkumpul keikhlasan di dalam hati seorang hamba dengan, ini musuh ikhlas, dengan, tidak terkumpul keikhlasan dengan 1. Ingin dipuji, 2.
ingin dapat hadiah. Ini nggak akan terkumpul dalam hati manusia keikhlasan. Dengan dua perihal ini, ingin dapat pujian, ingin dapat hadiah dari manusia. Kecuali seperti terkumpulnya air dan api, nggak akan bisa nyatu antara air dan api. Pasti memadamkan satu dengan yang lainnya. Tidak didapat ini kecuali belajar agama. Ya, tidak didapat. Dan amalan yang tidak ikhlas nggak akan diterima. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapkan amalan mereka nanti di hari kiamat, kami jadikan amalannya tersebut seperti debu-debu yang berterbangan. Orang yang tidak ikhlas, tidak beriman kepada Allah, sebesar apapun amalnya tidak terima. Ada seorang di zaman jahiliyah bernama Ibnu Jud'an. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyati yasilur rahim wa yut'imut ta'am." Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau? Ibnu Jud'an itu di masa jahiliyah, ada orang di masa jahiliyah belum beriman, dia tapi akhlaknya baik. Suka menolong, memberi makan, suka berbuat yang baik-baik pokoknya. Apa kata Rasulullah? Kata Aisyah, apakah amalannya tersebut bermanfaat di akhirat? Kata Aisyah kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, la, tidak bermanfaat. Sebesar amal apapun orang yang tidak beriman, tidak ikhlas, maka tidak bermanfaat. Ya, sebesar apapun. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain beliau mengatakan, Innallaha yaqbalu minal amali illa ma Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajh. Allah tidak menerima dari amalan kecuali yang ikhlas hanya karena Allah dan mencari wajah Allah di dalam amalnya tersebut. Nah, kembali kita ke permasalahan ikhlas. Kita sedikit dalami masalah ikhlas ini. Musuh ikhlas tadi ada dua. Apa, Pak? Ingin dipuji, ingin dapat hadiah. Inilah penyebab riya. Jadi penyebab riya itu ingin dapat pujian dari manusia saat beramal dan ingin dapat hadiah. Hadiahnya apa? Entah harta, tahta, wanita. Lalu bagaimana menghapuskan dua keinginan ini? Yang pertama, ingin dipuji. Maka kita wajib meyakini seyakin-yakinnya dalam qalbu kita bahwa tidak ada pujian yang paling terpuji kalau sudah memuji kecuali pujian siapa? Allah. Pujian manusia, Pak, relatif. Saya beri contoh ya, pujian manusia itu relatif. Ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Salam. Beliau asalnya dari kaum Yahudi, masuk Islam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil kaum Yahudi. Kata Rasul SAW kepada kaum Yahudi, Ara'aitum Abdullah ibn Salam, Mada ra'yukum fi Abdullah bin Salam? Apa yang menurut kalian Abdullah bin Salam itu laki-laki yang bagaimana? Kata orang Yahudi, Huwa fina khair. Dia di tengah-tengah kita adalah orang yang paling baik. Wabnu khair. Dan anak dari orang yang terbaik di antara kita. Artinya orang tuanya baik, dianya orang baik, keturunan yang baik. Sudah ya, dipuji berarti kan? Abdullah bin Salam dipuji oleh Yahudi. Kata Rasulullah SAW, Kaifa law aslam? Bagaimana kalau dia masuk Islam? Kata orang Yahudi, Na'udzubillah. Keluar Abdullah bin Salam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Bagaimana sikap Yahudi tadi? Syarruna wa bnu syarrina. Orang ini paling buruk, orang tuanya paling buruk di antara kita. Padahal baru semenit tadi memuji. Kemudian dicela. Pujian manusia relatif. Nih sekarang nih saya ceramah nih. Relatif. Ada yang memuji, ada yang tidak memuji. Mungkin banyak yang tidak memuji. Relatif. Tapi kalau Allah sudah memuji, maka akan benar-benar terpuji. Makanya ada seorang A'rabi, orang Badui, datang kepada Rasulullah. Kemudian orang Badui tersebut, kan di Arab itu cara mendapatkan hadiah dari orang lain dengan memujinya. Cara memujinya adalah dengan membuat bait-bait syair dengan pujian, memuji orang tersebut. Kata orang Badui ini, wahai Rasulullah, inna madhi zain wa inna dhammi syain. Wahai Rasulullah, aku kalau memuji itu benar-benar terpuji orangnya. Kalau aku buat syair untuk memuji orang, akan benar-benar terpuji orangnya. Kalau aku buat syair untuk mencela orang, akan benar-benar terhina orang tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Dzaka huwallah. Yang sanggup berlaku demikian hanya Allah. Pujiannya benar-benar terpuji. Kalau Allah memuji seorang hamba, pasti terpuji. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mencela seorang hamba, pasti tercela. Contoh, innallaha idza ahabba 'abdan qala li Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan berkata kepada Jibril, wahai Jibril, ini hamba aku cintai, cintai engkau. Allah perintahkan Jibril mencintai hamba ini. Fayuhibbu Jibril. Mau tidak mau Jibril harus mencintainya. Taat kepada Allah. Thumma yunadi fi ahli sama. Lalu Jibril berseru di tengah penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, cintailah dia. Maka yuhibbu ahlus sama. Lalu seluruh penduduk langit mencintai. Kalau Allah memuji hamba, malaikat Jibril akan memujinya, seluruh penduduk langit daripada malaikat akan memujinya. Lalu apa yang terjadi? Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Kemudian orang-orang manusia di dunia akan mencintai si fulan. Maka kita tidak heran kalau andainya ada orang meninggal, saat meninggal dibawa jenazahnya oleh ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang. Yakini baik-baik, mereka tidak dibayar, mereka tidak dikondisikan, mereka tidak ada pengkondisian atas hal tersebut, hanya karena Allah. Karena Allah berfirman, antum syuhadaullahi fil ard, kalian adalah bukti saksi Allah di atas muka bumi. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, untuk menghilangkan rasa ingin dipuji, yakini baik-baik pujian Allah lah yang paling absolut, paling pasti. Adapun pujian manusia, apa Pak tadi Pak? Relatif. Maka jangan senang kalau dipuji manusia. Ustadz bikin status di WhatsApp, di Instagram, Masya Allah, terima kasih statusnya, Masya Allah. Jangan senang. Yang ngasih Masya Allah cuma seberapa, yang tidak suka lebih banyak. Relatif pujian manusia. Carilah pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu musuh ikhlas yang pertama, dan itu penyebab riya yang pertama. Musuh ikhlas yang kedua apa? Ingin dapat hadiah. Bagaimana cara menghilangkan perasaan itu saat beramal ibadah sehingga amal ibadah kita ikhlas? Dan ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya amal ibadah. Tidak ingin dapat hadiah dari orang lain, entah harta, tahta, wanita. Jawabannya adalah yakini baik-baik. Apa yang kita inginkan dari manusia tidak akan pernah sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah.
maka mintalah kepada Allah. Berharaplah hanya dari Allah, karena apapun, dan biasanya Pak, orang kalau pura-pura sulit hidupnya. Apalagi sedih banget kalau sudah pura-pura ternyata nggak dikasih, wah sedih banget. Ya. Pura-pura ikhlas, pura-pura baik bacaan Qur'annya, pura-pura semangat ibadahnya, berharap agar si fulan ngasih hadiah. Contoh, yang mau menikahi anak si fulan, pura-pura jemaah di masjid karena mertuanya ahli jemaah. Ke masjid, sudah setahun berjamaah, sudah kenal dengan mertuanya, calon mertua nih, yang dia inginkan anak perempuannya. Saat mau melamar, oh mohon maaf, ya, mohon maaf saya sudah ada calon untuk anak perempuan saya. Langsung mengumpat, kalau begitu ngapain saya setahun sholat berjamaah? Orang tidak ikhlas itu menderita di dunia sebelum akhirat, karena tidak dapat apa yang dia inginkan. Kalau pas dapat pun tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, sakmene mau. Kok segini aja dikasih? Capek-capek saya kerja, cuma segini. Gak terima kasih lagi. Jadi orang gak ikhlas itu capek. Kenapa? Karena yang dia cari adalah apa yang diinginkan dari kantongnya, tahtanya, atau wanitanya. Maka yakini baik-baik, semua yang kita inginkan dari manusia tidak akan pernah sampai kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Nah, ini baru pembicaraan syarat yang pertama. Lihat bagaimana pentingnya berilmu sebelum beramal. Yang kedua, syarat yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berpesan, amalan yang tidak mengikuti sunnahnya maka tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Dan ironi, hadis ini Pak sering dilecehkan oleh sebagian umat Islam. Itu tuh dalilnya cuma man amila amalan. Dalilnya cuma itu. Padahal itu hadis Rasul, keluar dari mulut Rasulullah SAW, yang kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensi syahadat tersebut adalah tasdiqu fima akhbar, mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Maka wajib kita beramal harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Contoh sholat, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Contoh haji, "Lita'khudhu 'anni manasikakum." Hendaknya kalian berhaji sesuai dengan ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Contoh puasa, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan karena berharap pahala. Salah satu makna iman adalah berpuasa sesuai dengan petunjuk Rasul SAW. Yang tidak sesuai tidak akan diterima. Nah, ilmunya bagaimana ibadah sesuai dengan petunjuk Rasul harus menyempurnai 6 hal. Yang pertama, waktu. Yang pertama adalah apa? Waktu. Tidak dikatakan sesuai dengan petunjuk Rasul kecuali waktunya harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Saya beri contoh. Ada orang puasa wajib puasa Ramadan tapi dia kerjakan di bulan Syawal. Terima enggak? Enggak. Kecuali kalau ada uzur. Sakit, haid, nifas, ya. Tapi kalau enggak ada uzur, maka tidak diterima. Contoh, salat subuh dikerjakan di waktu duha.
Karena terlambat bangun subuh. Diterima enggak? Enggak. Sesuai dengan petunjuk Rasul enggak? Enggak. Dan setiap yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul dalam perihal waktu tidak akan diterima. Sebagaimana hadis Rasul. Yang kedua, tempat. Nih, ada orang tawaf di selain Ka'bah, diterima enggak? Tawaf di mall. Ya, enggak terima. Kenapa? Karena tempatnya beda. Yang ketiga, harus sesuai dengan petunjuk Rasul dari sisi tempat, kemudian jumlah bilangan. Salat subuh 3 rakaat atau 4 rakaat dengan asumsi, Ustaz, kenapa salat subuh cuma 2 rakaat? Kan kita habis tidur masih seger. Ya, saya mau 4 rakaat. Nah, enggak benar. Nah, sebelumnya masih berkaitan dengan tempat. Tadi apa? Waktu, tempat, jumlah bilangan. Saya kembali kepada tempatnya. Ada cerita menarik. Di zaman Imam Malik rahimahullah, Imam Malik itu hidup di abad kedua Hijriah. Beliau dikatakan sebagai seorang tabi'ut tabi'in. Ya, Imam Malik bin Anas, salah satu imam dari 4 madzhab fikih. Ada orang bertanya kepada beliau, min aina uhrim? Wahai imam, dari mana aku berihram? Berihram, ihram itu artinya berniat untuk mengerjakan haji atau umrah. Dari mana aku berihram? Kata imam, minal miqat. Berihram dari miqat, dari tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Min Dzulhulaifah, haitsu ahrama Rasulullah SAW. Dari Dzulhulaifah, yang mana Rasulullah SAW berihram di sana. Dan Dzulhulaifah, orang Indonesia biasa menyebutnya Bir Ali. Disitulah Rasulullah SAW berihram. Misalkan nih, contoh, ini Masjid Nabawi, sebelah sana arah ke selatan 15 menit naik mobil, itu Dzulhulaifah. Orang ini ngeyel, uridu an uhrim minal masjid min indil qabr. Aku ingin berihram di samping masjid, di dalam masjid, di samping kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya sekarang, Pak, mana yang lebih utama, Masjid Nabawi atau Dzulhulaifah Bir Ali? Hah? Masjid Nabawi. Kalau pakai perasaan, lebih utama berihram dari mana? Dari Masjid Nabawi dibandingkan dari Dzulhulaifah. Tapi kita kan beribadah bukan seenaknya kita. Harus sesuai dengan petunjuk Rasul di dalam perihal tempat. Kata Imam Malik rahimahullah, la taf'al inni akhsha 'alaika fitnah. Jangan engkau lakukan untuk berihram di Masjid Nabawi di samping kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir engkau terkena hal yang merusakmu. Kemudian orang ini heran. Ayu fitnatin hiya amyal aziduha. Apa yang kerusakan apa yang aku dapatkan? Bahkan mungkin kalau dilihat aku lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena ini Masjid Nabawi, di sana Dzulhulaifah, di sana Mekah. Berarti aku lebih jauh berihramnya. Hanya menambah beberapa jarak saja. Aku lebih jauh ihramnya kalau begitu. Lebih mulia lagi tempatnya. Kata Imam Malik rahimahullah, ayyu fitnatin a'zamu min an taf'ala syai'an la taf'aluhu Rasulullah SAW. Hal yang merusak apa yang lebih besar dibandingkan engkau merasa lebih tahu dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja berihram di Dzulhulaifah, kenapa engkau berihram di sini? Kalau seandainya ini baik, niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengerjakannya. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul dalam permasalahan apa tadi? Tempat. Waktu, saya beri contoh lagi waktu. Ini contoh yang lebih jelas lagi. Kalau kita hari raya Idul Adha, Pak.
menyembelih kurban itu kapan? Sebelum sholat Idul Adha atau setelah sholat Idul Adha? Setelah. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Burdah bin Niyar, Abu Burdah bin Niyar. Beliau berkata, wahai Rasulullah, saya sembelih hewan kurban saya sebelum sholat. Tapi saya punya alasan agar daging hewan kurban saya lebih dahulu diberikan kepada tetangga dan keluarga saya. Niatnya baik atau tidak? Baik. Tetapi waktunya tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Apa kata Rasul SAW? Tilka syatu lahmin. Itu sembelihan biasa, bukan sembelihan kurban. Tidak sesuai dengan waktunya. Nah, makanya Bapak Ibu saudara-saudari, ketika ada amalan yang diberitahukan kepada Bapak Ibu, kemudian mengkhususkan waktu, malam Jumat kah? Tanya, ada nggak dalilnya? Amalan-amalan malam Jumat, amalan-amalan malam tanggal 27 Rajab, amalan-amalan malam nisfu Sya'ban, ada nggak dalilnya? Tanya. Kenapa? Pengkhususan waktu memerlukan dalil. Pengkhususan tempat memerlukan dalil. Pengkhususan jumlah bilangan memerlukan dalil. Contoh, jumlah bilangan sholat subuh 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Itu yang ketiga ya. Pengkhususan sampai sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW harus sesuai dalam perihal waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis. Kalau ada orang berkurban dengan kuda, nah, sesuai dengan petunjuk Rasul atau tidak? Tidak. Karena Rasulullah SAW tidak pernah berkurban dengan kuda meskipun di zaman beliau ada kuda. Beliau hanya berkurban dengan onta, sapi, atau kambing. Ustaz, saya ini pengusaha bebek. Saya punya 1 juta bebek. Boleh nggak hari raya Idul Adha saya berkurban 100.000 bebek? Itu lebih mahal daripada harga onta. Maka boleh tidak? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perihal jenis. Yang kelima, harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perihal tata cara. Nek, kalau ada orang wudu, dia merasa kakinya lebih kotor daripada wajahnya, dia basuh dulu kakinya sebelum wajah. Sah tidak wudunya? Kenapa tidak sah? Tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Tahu dari mana nggak sesuai dengan petunjuk Rasul? Belajar ilmunya. Di sini pentingnya berilmu sebelum beramal. Di mana ilmunya? Dia tanya. Lihat saja Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ayatnya jelas. Urutan di dalam Al-Qur'an pun seperti itu. Wahai orang beriman, jika kalian ingin sholat, maka basuhlah wajah. Ya, kemudian setelah itu basuhlah tangan sampai siku, usaplah kepala, basuhlah kaki. Urutan dalam Al-Qur'an itu. Siapa yang menyelisih tidak sah wudunya. Tata cara. Yang keenam, yaitu harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dalam sisi sebab. Mengapa ini dikerjakan? Sebabnya apa? Harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah 6 perkara yang menunjukkan bahwa kita harus mutaba'ah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini letak pentingnya berilmu sebelum beramal. Kita mengetahui 2 syarat diterimanya amal ibadah kita. Baik, sudah 2 ya.
Yang ketiga, pentingnya berilmu sebelum beramal. Jadi yang pertama, saya sengaja ngulang-ulang nih Pak, biar Bapak bisa menelurkan nanti kepada keluarga Bapak minimal, anak, istri, cucu, ponakan, saudara-saudari. Kenapa penting berilmu sebelum beramal? Satu, karena agar kita tahu tujuan hidup kita, yaitu beribadah. Orang yang tahu tujuan hidup kita, tujuan hidup, maka dia tidak akan resah, gelisah. Dia akan senantiasa tidak akan menghalalkan segala cara karena dia tahu tujuan hidup. Dan itu dengan berilmu agama. Yang kedua, dengan tahu pentingnya berilmu sebelum beramal, dia akan tahu apa? Syarat beramal. Syarat beramal ada dua. Yang ketiga, pentingnya berilmu sebelum beramal, dia akan tahu rukun beramal. Kalau tadi syarat diterimanya amal, sekarang rukun beramal. Apa itu rukun beramal? Ada 3. Yang pertama, ar-raja, rasa harap. Yang kedua, al-khauf, rasa takut. Yang ketiga, al-mahabbah, rasa cinta. Inilah rukun beramal. Tidak sah amal kecuali dengan 3 rasa ini di dalam diri kita. Salat subuh tadi, kalau ada orang saat salat subuh tidak berharap pahala dari Allah, tidak takut siksa Allah, tidak cinta kepada Allah, tidak diterima amalnya. Makanya, dan ini adalah kebiasaan para nabi, mengumpulkan 3 syarat dalam ibadahnya. Innahum, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya para nabi bersegera mengerjakan amal ibadah dan mereka berdoa kepada Allah, raghab, rasa harap, rahab, rasa takut, wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menggerakkan amal kita, Pak. Kenapa orang semangat beramal? Karena 3 ini. Berharap pahala dari Allah, takut siksa Allah, dan karena cinta Allah. Sebagian orang mengatakan, Ustadz, itu ibadahnya orang awam, Ustadz, orang ahli syariat. Kalau orang ahli hakikat ma'rifat nggak begitu, Ustadz. Saya tidak perlu surga, saya tidak takut neraka. Ini namanya ngeremehke surga dan neraka. Betul apa tidak? Saya beribadah hanya karena ingin bertemu dengan Allah. Saya tidak perlu surga, saya tidak takut neraka. Itu namanya meremehkan surga dan neraka. Dan itu tidak sesuai dengan kebiasaan para nabi. Suatu ketika ada orang sholat, lalu Nabi bertanya, kamu tadi di dalam sholat kamu baca doa apa? Orang tersebut berkata, la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad. Wahai Rasulullah, aku tidak bisa sholat doa sebagus engkau dan sebagus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Lalu apa yang kamu baca? As'alullahal jannah wa a'udzubihi minan nar. Aku memohon kepada Allah surga dan aku berlindung kepada Allah dari neraka. Kata Rasulullah SAW, haulaha nudandin. Seputar itu kami minta. Jadi Pak, beramal ingin dapat surga, takut masuk neraka, itu tidak mengurangi keikhlasan. Itulah amalan Rasulullah. Itu bukan amalan orang rendahan. Itu bukan amalan orang syariat. Itu amalan orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang beramal cuma dengan rasa cinta, maka ini tidak benar. Karena Rasulullah SAW, jangan Rasulullah, Allah menginginkan kita untuk menggapai surga. Allah berfirman, khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Surga itu ditutupi dengan minyak wangi misik. Maka untuk itulah hendaknya kalian berlomba-lomba. Quran memerintahkan kita untuk ingin dapat surga.
Lalu dengan sombongnya dia mengatakan, saya beribadah tidak ingin dapat surga, tidak takut neraka. Itu namanya meremehkan surga dan neraka. Nah, nanti biar dia tidak dibilang meremehkan, wah ini kan bukan pembicaraan orang syariat, ini pembicaraan orang hakikat ma'rifat. Jawab saja, siapa yang lebih ma'rifat terhadap Allah dibandingkan Rasulullah SAW? Bisa dipahami? Ya. Maka itulah 3 rukun beramal. Apa tadi Pak? Rasa harap, rasa cinta, rasa takut, rasa cinta. Itu bagaikan burung dengan kedua sayapnya dan kepalanya. Rasa harap, rasa cinta, rasa harap, rasa takut, dan kepalanya rasa cinta. Kalau sayapnya patah, dia cuma ingin berharap saja. Nanti dalam praktek kehidupannya sehari-hari yang ada meremehkan maksiat. Karena terlalu berharap rahmat Allah, lupa Allah punya siksa. Nggak apa-apa, maksiat sedikit nanti taubat bisa, istighfar selesai urusan. Ini terlalu rasa harap, tidak punya rasa takut. Sebaliknya, kalau punya rasa takut, yang ada putus asa. Sholat, Allah, belum pas. Allah, itu Pak sebenarnya bukan urusan macam-macam. Itu urusannya adalah karena terlalu takut amalnya tidak diterima. Saya pernah sholat di samping orang seperti itu, tapi bukan takbir. Sholatnya adalah ketika tasyahud lagi. Subhanallah, sangat mengganggu. Jadi tasyahud kan, kita kan kalau tasyahud at-tahiyat kan, at-tahi, subhanallah, saya di sampingnya. Ya Allah, saya bilang ini mengganggu sekali. Benar-benar ini kejadian nyata, wallahi kejadian nyata. At-tahi. Kan imam baca terus. Baca. Sudah imam selesai, dia salam. Imamnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena orang ini cuma at-tahi, dia merasa bacaannya tidak pas, dia terlalu takut, ya, lupa ada harap, dia hanya mengandalkan rasa takutnya. Akhirnya setelah imam salam, merasa bacaannya belum sampai, dia menangis. Nangis Bang. Langsung saya nasihati, ya akhi. Ini di Arab Saudi kejadian nih. Saya nasihati pakai bahasa Arab, ya akhi. La tasluh hadhihi shalah. Enggak boleh salat seperti ini. Dia mengatakan kepada saya takut amal ibadah saya tidak diterima. Sama persis seperti orang yang takbirnya enggak jadi-jadi. Allah. Kapan jadinya? Saat imam ruku. Khawatir ketinggalan. Nah, itu kalau terlalu rasa harap meremehkan maksiat. Kalau terlalu rasa takut berputus asa dalam ketaatan. Jarang berdoa. Kenapa nggak mau berdoa? Saya ini makhluk berdosa. Mana Allah mau mengampuni dosa saya, mengabulkan doa saya? Nggak ada. Allah perintahkan, wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, siapapun engkau. Jangankan manusia, iblis saja berdoa dikabulkan oleh Allah. Iblis berdoa dikabulkan. Kata iblis, anzirni, beri aku waktu untuk hidup sampai hari kiamat ya Allah. Kata Allah apa? Innaka minal munzarin. Sesungguhnya engkau akan diberikan waktu sampai hari kiamat. Umur panjang agar bisa mengganggu manusia. Nah, kemudian nanti kalau seandainya urusan Ustaz agar bisa mengganggu manusia, berarti Allah berkehendak untuk mengganggu manusia. Nah, ini urusan takdir. Ujung pembicaraan takdir, Pak. Saya tuh pernah didatangi oleh seorang mu'alaf. Kemudian bertanya, Ustaz, benarkah orang tua saya yang mati dalam kekafiran, kesyirikan, saya tidak bisa mendoakannya? Iya, seperti itu ayatnya. Kemudian dia nangis. Kenapa dia tidak mengenal Islam, Ustaz? Kenapa takdir Allah jelek buat saya? Nanti di surga saya nggak ketemu beliau loh. Nangis beliau. Saya bilang, ini ujung pertanyaan takdir. Seperti ada orang mengatakan, kenapa diciptakan iblis?
Kenapa ada neraka? Kenapa nggak surga aja? Kenapa diciptakan babi kalau diharamkan? Kenapa diciptakan ganja kalau memabukkan? Kenapa diciptakan tembakau kalau seandainya merusak paru-paru? Kenapa? Itu ujung pertanyaan takdir. Jawabannya cuma satu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah berfirman, Allah tidak ditanya atas perbuatannya, tapi manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya masing-masing. Allah Maha Kuasa. Terserah Allah. Kalau jawaban Abdullah bin Abbas, al-qadaru sirrullah. Ujung pertanyaan takdir jawabannya adalah takdir adalah rahasia Allah. Selesai. Ini perlu apa Pak? Ilmu. Maka jangan malas menuntut ilmu. Nah, cukup kiranya ya. Mudah-mudahan. Nah, satu lagi tadi, rasa harap sudah, kalau terlalu harap berbahaya. Rasa takut sudah, kalau terlalu takut berbahaya. Rasa cinta, kalau terlalu cinta saja tanpa harap dan takut, seperti tadi yang meremehkan neraka. Saya beribadah bukan karena ingin dapat surga, bukan karena takut terhadap neraka. Itu ngeremehin surga. Padahal Nabi Muhammad SAW beribadahnya minta surga, dijauhkan dari api neraka. Mana yang lebih utama keimanannya daripada Nabi Muhammad SAW? Ini semua memerlukan apa Pak? Ilmu. Pentingnya berilmu sebelum beramal. Cukup kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Sudah 1 jam 15 menit kalau tidak salah ya. Apa 2 jam? Ya, semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.